I miss it? It is 3:30 in the afternoon. Video tadi merupakan cuplikan dari pembelajaran pertama kita hari ini. Pada pertemuan kali ini, adik-adik T-Science Club akan belajar bersama mengenai time atau waktu. Selain menuliskan waktu dalam bahasa Inggris, kita juga akan memberi dan menjawab pertanyaan seputar waktu. Oke adik-adik, mari kita mulai. Ada dua cara dalam menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Mari kita bahas satu persatu. Cara pertama, menyebut menit dahulu baru jam. Ada beberapa kosakata yang perlu kita ketahui ketika menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama, menggunakan half past atau 30 minutes. Saat waktu menunjukkan lebih 30 menit, kalian bisa menggunakan half past. Di bawah ini contohnya. Nah, di sini sudah ada gambar jam yang menunjukkan pukul 8.30 ya. Jadi di sini kakak tulis kalimatnya yaitu ini jam 8.30. Nah, ini dalam bahasa Inggris bisa kita ganti sama it. Nah, kembali lagi kita memerlukan si to be lagi. Kita memerlukan auxiliaries is di sini untuk menjadi to be. Selanjutnya, kita coba untuk membahasa Inggriskan waktu yang telah ditunjukkan. 8.30. Jadi kalau kalian menggunakan cara yang pertama, kalian tulis menitnya dulu. Berapakah menitnya? 30 kan? Nah, 30 tadi kita bisa menggunakan half past. Ya sudah, kita tulis half past. Baru jamnya kan 8. Ya udah kita tulis 8. Jadinya kesatuan kalimatnya it is half past 8. Nah, begitu ya. Ini bisa diartikan ini jam 8.30 ataupun ini jam setengah 9. Boleh ya, terserah saja ya untuk kalian. Jadi, half past ini bisa berarti setengah jam ataupun 30 menit. Begitu ya adik-adik. Kemudian yang kedua, menggunakan a quarter atau 15 minutes. Selanjutnya, apabila waktu menunjukkan lebih atau kurang 15 menit, maka kalian bisa menggunakan a quarter. Nah, di sini jamnya ganti lagi. Keterangannya jam 8 lebih 15 menit. Jadi kakak tulis lagi, ini jam 8 lebih 15 menit. Ini tadi bisa kita bahasa Inggriskan ke it, lalu diikuti oleh to be is. Habis itu menitnya dulu kan, ya udah kita tulis a quarter. Nah, karena ini lebih, berarti kita tambahkan past di sini. A quarter past, habis itu kita tuliskan jamnya 8. Begitu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ini jam 7.45 atau kita bisa menyebutnya jam 8 kurang 15 menit. Nah, begini ya adik-adik. Bahasa Inggrisnya udah ada di bawah. It is a quarter to 8. Loh, kok beda? Yang atas tadi pakai pas, yang sini kok pakai to? Nah, penjelasannya ada setelah ini. Yang ketiga, menggunakan pas atau to. Sebelum bagian ini, tentunya kalian menjumpai penggunaan pas dan to. Setelah ini akan dijelaskan perbedaan penggunaan pas dengan to. Yang A, kita menggunakan pas dulu. Pas itu artinya lebih. Sekitar 1-30 menit lebihnya. Nah, di sini sudah ada contoh jamnya menunjukkan pukul 8 lebih 9 menit. Ini jam 8 lebih 9 menit. It is, kita tulis menitnya dulu, karena kita masih menggunakan cara yang pertama, 9 minutes past 8. Jadi setelah kita tulis menitnya, kita tulis past, habis itu kita tulis jamnya. Jadi pas di sini ada di antara menit sama jam. Begitu ya. Ini untuk kasus lebih 1-30 menit ya adik-adik. Jadi kalau lebih dari itu nanti udah beda lagi. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ini jam 10 lebih 1 menit. Nah, kita bahasa Inggriskan. It is, lebihnya 1 menit kan? 1 minute. Habis itu kita kasih pas, lalu diikuti sama jamnya, 10. Nah, Kak, yang atas minitnya kok ada S-nya, yang bawah minitnya kok nggak ada S-nya? Nah, begini adik-adik, kalau hanya 1 menit, maka kalian tidak perlu menambahkan S setelah minute. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke to atau kurang. Ini kurang 1-29 menit. Jadi ada jam
kira-kira kayak jam 7 kurang 25 menit, jam 7 kurang 29 menit. Kalian bisa menggunakan to, ya. Nah, di sini ada contoh. Ini jam 7.52. Jam 7.52, kira-kira kurang berapa menit untuk menuju ke jam 8? Kurang 8 menit kan? Nah, mari kita rubah ke bahasa Inggris. Ini, it is. Nah, yang kita tulis menitnya itu adalah berapa menit sih menuju ke jam selanjutnya? Bukan 52 ya adik-adik, tapi berapa menit sih menuju ke jam selanjutnya? Nah, makanya di sini yang kita tulis adalah 8 minutes, bukan 52 ya, tapi 8 minutes. Habis itu kita kasih to untuk menggantikan pas tadi karena ini kurang. Habis itu kita tulis jamnya, 8-nya. Jadi, bukan 7, tapi jam selanjutnya menuju jam berapa sih? Oh, jam 8. Mau ke jam 8, berarti di sini kita tulis 8. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini jam 10.45. It is kurang berapa menit menuju ke jam selanjutnya? Oh, kurang 15 menit. Ya sudah, kita tulis a quarter to. Habis itu diikuti sama kira-kira jam 10.45 itu menuju ke jam berapa sih? Jam 11 kan? Nah, makanya di sini kakak tulis 11, bukan 10 ya. Kakak ingatkan sekali lagi. Hitungan menitnya adalah kurang berapa menit menuju ke jam selanjutnya. Sedangkan jamnya adalah bukan jam yang tertera, tapi menuju ke jam berapa selanjutnya. Seperti itu ya. Semoga adik-adik paham. Nah, beginilah gambaran perbedaan pas dan to. Nah, jadi kalau kita bagi jadi dua seperti ini. Pas yang sebelah situ, to yang sebelah situ. Kalian bisa menggunakan a quarter dengan to ya adik-adik. Contoh di jam 9.45 atau yang contoh sebelumnya tadi. It is, jadinya it is a quarter to 10. Gitu ya adik-adik. Tambahan materi. Nah, apabila angka pada menit bukan kelipatan 5, maka kalian harus menggunakan minute atau minutes setelah menyebutkan angka pada menitnya. Contoh, ada jam menunjukkan 06.56. Nah, ini berarti kita pakai to ya, karena ini kurang dari 1 sampai 29 menit menuju ke jam selanjutnya. Berarti kita pakai to ya adik-adik. Nah, kurang berapa menit menuju ke jam selanjutnya? 4 menit kan? Berarti it is 4 minutes. Karena 4 bukan kelipatan 5, makanya di sini kakak menulis minutes setelah angka 4. Mohon maaf, setelah kata 4. Habis itu diikuti sama to dan jam selanjutnya setelah jam 6, jam 7 to 7. Nah, yang kedua, jamnya menunjukkan jam 14.47. It is 13 minutes. Nah, kurangnya kan 13 menit menuju ke jam selanjutnya. Makanya di sini ada 13 minutes to 3 in the afternoon. Kok ada in the afternoon sih, Kak? Nah, in the afternoon ini maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa ini tuh udah siang, jamnya siang, bukan pagi. Kalau pagi kita bisa tulis in the morning. Tapi karena ini 14 jamnya dan itu mengindikasikan bahwa kondisinya siang, makanya ini kakak tulis in the afternoon. Nah, kita masuk ke contoh terakhir. 08.12. It is, kan ini lebih 12 menit, belum sampai ke kurang dari 29 menit atau dan sebagainya. Makanya kita pakai pas ya, karena lebihnya masih dalam jangkauan pas. It is 12 minutes past 8. Nah, baru ini jamnya menyesuaikan sama yang tertera. Namun, apabila angka pada menit menunjukkan kelipatan 5, contoh menitnya menunjukkan 5, 10, 15, 20, dan sebagainya, maka kalian tidak perlu menggunakan minute atau minutes. Contoh, 08 lebih 10. Nah, 10 kan kelipatan 5, jadi it is 10 tanpa perlu kalian kasih minutes, langsung masuk ke past 8. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Jam 10.25. Karena 25 adalah kelipatan 5, makanya di contoh kedua ini tidak menggunakan minutes. Jadinya it is 25 past 10.
Nah, kemudian yang terakhir, jam 11.55, 5 menit menuju ke jam 12. It is 5 to 12. Jadi seperti itu ya adik-adik. Tambahan materi menggunakan AM dan PM. Apabila kalian menjumpai waktu menggunakan akhiran AM atau PM, maka kalian harus memperkirakan kondisi waktu itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Berikut ini penjelasan beserta contohnya. Nah, di sini kakak sudah menunjukkan tabel untuk keterangan AM itu sampai jam berapa, PM itu sampai jam berapa. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Nah, untuk jam 12 deng-deng kan ini 00, jadi 12 malam ya, itu sama dengan jam 12 AM. Sampai jam 11.09 menuju ke siang itu juga masih AM. Nah, kemudian kalau sudah masuk jam 12 di siang hari sampai jam 17.59, nah itu sama dengan jam 12 PM sampai jam 5.59 PM. Mohon maaf ya, ini sudah berganti dari AM menuju PM. Nah, yang terakhir itu ada jam 18.00. Nah, di sini jam 18.00 sama dengan jam 6 PM. Sampai jam 11.59 menuju ke waktu malam hari. Nah, di sini keterangannya kita bisa memakai PM. Nah, Kak, untuk morning, afternoon, evening itu gimana sih? Nah, karena tadi kan di contoh sebelumnya udah ada in the afternoon kan, ketika waktunya menunjukkan 14.47 kalau nggak salah. Nah, itu berarti kita bisa memakai in the afternoon, karena 14.47 sama dengan jam 2.47 PM. Nah, di samping tabel kakak sudah menunjukkan morning itu untuk AM atau PM, afternoon dan evening itu untuk apa. Nah, di situ sudah ada tabelnya ya, silakan dilihat. Kemudian kita masuk ke contoh. Nah, yang pertama, 10.25 AM. Nah, otomatis ini in the morning dong ya. Langsung kita tulis. It is, ingat 25 adalah kelipatan 5, berarti di sini kita tidak perlu repot-repot untuk menuliskan minutes. Makanya langsung it is 25 past 10 in the morning. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Jam 1.55 PM. Kita tulis. Nah, ini kita menemukan kelipatan 5 lagi ya untuk menuju ke jam selanjutnya. Kalau ini it is 5 to 2 in the afternoon. Nah, seperti itu ya adik-adik. Cara kedua, menyebut jam dahulu baru menit. Kalian juga bisa menggunakan cara ini untuk memberitahukan waktu, yaitu dengan menyebut jamnya terlebih dahulu baru menitnya. Contoh, ada jam yang menunjukkan 07.50. Ini jam 7.50. Di sini kalian langsung tulis saja, it is, jamnya dulu kan, 7:50. Nggak perlu kalian repot-repot menggunakan pas, menggunakan to, mikir ini waktunya pas apa tuh ya kira-kira. Aduh, jadi ini lebih simple lagi. Jadi cukup kalian menyebutkan bahasa Inggrisnya jamnya berapa sama bahasa Inggris dari menitnya berapa. Dan di sini kan juga tidak perlu memikirkan penggunaan minutes sama minutes ya kalau kalian menggunakan cara kedua ini. Jadi sangat simple dan mudah banget. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ini jam 10:40. Oke, kita bahasa Inggriskan it is, bahasa Inggrisnya 10, 10, kemudian kita bahasa Inggriskan 40 menjadi 40. Begitu ya. Jadi di sini kalian tidak perlu berpikir, loh Kak ini kan 20 menit menuju ke jam selanjutnya, kenapa kita nggak menulis 20? Kenapa di 10 kita nggak ganti dengan 11? Jadi kalau kita pakai cara yang kedua, kita tidak perlu memikirkan penggunaan past atau penggunaan to kembali. Jadi kita cukup membahasa Inggriskan jam yang tertera. Langsung kita bahasa Inggriskan. Seperti itu ya adik-adik. Menggunakan a clock. Seandainya kalian melihat jam dengan jarum panjang menunjukkan ke angka 12 atau tepat, contoh jam 9 tepat, maka kalian bisa menggunakan a clock di akhir kalimat. Contoh, ini jam 9. It is 9 o'clock. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini jam 10, berarti it is 10
10 kita akhiri sama o'clock. Nah, di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, mari kita kerjakan sama-sama. Ingat, jam 8 tepat berarti it is 8 o'clock. Nah, kemudian ada jam 3.30. Nah, ingat 30 menit. Kalau ada lebih 30 menit tadi berarti kita bisa menggunakan half ya. Berarti it is 3:30. Nah, kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Jam 9.15 menit. Berarti it is 15. Ingat, kita menggunakan a quarter past 9. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua tadi yang lebih simple, 9:15. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang nomor 4. Jam 11 lebih 12 menit. It is 12 minutes past 11, atau kalian bisa menggunakan 11:12. Kemudian ada soal terakhir. Jam 03.45 PM. Ingat, hati-hati ya ini. Nah, yang pertama kalian bisa menggunakan it is a quarter to 4 atau it is 3:45 in the afternoon. Nah, sekarang mari kita berlatih soal tentang kegiatan sehari-hari beserta waktu melakukannya. Contoh, di sini udah ada percakapan dari Rina dengan you. What time do you go to school? Jam berapa kamu pergi ke sekolah? Nah, kemudian kamu menjawab I. Ingat, kalau di atas pakai you berarti yang bawah kita pakai I. Langsung pakai I ya. I go to school at 6:30. Ini jika kalian pergi ke sekolahnya jam 6.30. Gitu ya adik-adik. Jadi ini kakak masih menggunakan cara yang pertama tadi, kita menyebutkan menitnya dulu baru jamnya. Nah, catatan. Yang pertama, berikan preposisi at sebelum memberitahukan waktu. At ini artinya pada ya, hampir sama dengan on di materi selanjutnya, tapi kalau at ini khusus untuk waktu, khususnya di jam seperti ini, bukan di hari ataupun penanggalan, tapi dia masuk ke preposisi untuk jam. Kemudian yang kedua, apabila ada kata you, maka di jawaban kita bisa memulainya dengan I. Nah, apabila kalian membuat pertanyaan yang terdapat kata kerja di dalamnya, maka kalian dapat menggunakan auxiliaries do dan does, bukan lagi is, am, ataupun are. Penggunaan do dan does masuk ke dalam tenses present simple, yang merupakan pola kalimat untuk menyatakan kegiatan yang rutin dilakukan. Berikut ini perbedaan penggunaan do sama does. Nah, di sini sudah kakak sebutkan kira-kira subjek mana saja atau yang diikuti oleh apa saja do dan does itu. Udah ada bedanya ya di sini. I, you, they, we, atau nama orang lebih dari satu. Ketika kalian membuat pertanyaan, kalian bisa menggunakan bantuan auxiliaries do. Tapi kalau kalian menggunakan he, she, it sama nama orang cuma satu orang, kalian bisa menggunakan does. Rina, what time does Raka go to school? Jam berapa Raka pergi ke sekolah? Kemudian kamu menjawab, nah karena Raka itu cowok, jadi kita di bawah menulis kata ganti pronounnya untuk Raka. Karena dia cowok berarti kita pakai he ya. Kalau cewek baru nanti kita pakai she. Berarti di sini he goes to school at 6:30. Kalau kita artikan, dia laki-laki pergi ke sekolah jam 6.30. Nah, catatan. Yang pertama, berikan preposisi at sebelum memberitahukan waktu. Yang kedua, karena di pertanyaan ada nama orang laki-laki, maka pada jawaban bisa dimulai dengan he sebagai kata ganti nama tersebut. Makanya di sini tadi kakak pakai he untuk jawabannya. Kalau namanya perempuan, maka cukup ganti dengan she untuk kasus nama perempuannya satu ya. Nah, das pada pertanyaan berubah menjadi imbuhan es pada kata go. Nah, di sini makanya go ketika di pertanyaan nggak ada, tiba-tiba nggak ada imbuhan es-nya, tiba-tiba di jawaban kok jadi goes. Artinya seperti ini ya.
Namun, apabila kalian menemukan do pada pertanyaan, maka tidak perlu diberi imbuhan apapun pada kata kerja. Yang kedua, what time does Hera get up in the morning? Nah, ini agak bicarakan tadi ya, ketika kalian ketemu sama nama orang cewek, cuma satu berarti kalian bisa jawabnya mulai dari she. She gets up at 5 o'clock in the morning. Kalau kita artikan, dia perempuan bangun jam 5 pagi. Rajin banget. Nah, sebagai catatan, sama ya, poin yang ke-1 sama yang kedua. Nah, yang perlu kalian perhatikan ada di poin ketiga. Das pada pertanyaan juga bisa menjadi imbuhan S saja. Kalau sebelumnya kan imbuhan ES, karena dia biasanya kalau sebuah kata diakhiri oleh huruf O, nah dia bakal diimbui sama ES kalau kalian ketemu das di pertanyaan. Jadi ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang memang diimbui oleh ES seperti O, tapi dalam kasus ini dia cuma diimbui sama S karena dia tidak termasuk kata-kata yang bisa diimbui oleh ES. Soal, Andi, what time do you play football in the schoolyard? Nah, seumpama jawabannya 15.30. Jadikan kalimat jawaban yang benar. Ingat, kalau di atas kita pakai you, berarti di bawah kita bisa mulai dengan I. I play football in the schoolyard at 3:30 in the afternoon. Atau kalian mau menjawab 3:30 in the afternoon juga nggak apa-apa, boleh saja. Yang kedua, Sinta, what time does Siska sleep in the night? Seumpama di sini jawabannya jam 9 malam. Nah, ingat Siska cewek kan, dan dia cuma satu, berarti bisa kita mulai sama she. She sleeps, kita tambahi S, jadi buat yang akhiran T sama P itu belum termasuk yang bisa diimbui oleh ES. She sleeps at 9 malam, berarti 9 o'clock in the night. Seperti itu ya adik-adik. Sekarang mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Let's check it out.